Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Apakah Baik, sehat Bu. semua? Sehat, Bu. Oke, si ketua kelas mohon dipimpin untuk memulai pelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, kita absen. Hari ini siapa yang hadir? Siapa saja yang hadir? Yang belum hadir, Edi, Andini. Masih ada ya. Ya udah, kita lanjut aja langsung pelajarannya. Yang kemarin, siapa yang masih ingat tentang pelajaran kita yang kemarin minggu lalu? Itu tentang cerpen. Siapa di sini yang pernah mendengar cerita pendek atau membuat suatu cerita pendek, tugas yang pernah buat siapa? Saya, Bu. Ya, Mbak Rizky. Jadi pengertian dari cerpen itu seperti apa? Cerpen cerita pendek, Bu. Iya, cerita pendek yang merupakan kisah atau rekaan yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Nah, kita akan masuk dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu cerita pendek atau cerpen. Nah, yang menjadi kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu pada titik 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra, ciri-ciri, struktur, dan tujuan dalam teks cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. Nah, tujuan dalam pembelajaran kita ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. Yang menjadi pokok pembahasan kita di sini adalah pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, struktur cerpen, fungsi cerpen, dan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Nah, yang pertama itu adalah pengertian cerpen. Menurut Suroto, cerpen ialah suatu karangan prosa yang berisi cerita sebuah peristiwa, kehidupan manusia, pelaku, atau tokoh dalam cerita tersebut. Dalam karangan tersebut dapat pula peristiwa lain, tetapi peristiwa tersebut tidak dikembangkan sehingga kehadirannya hanya sekedar sebagai pendukung peristiwa pokok agar cerita tampak wajar. Ini berarti cerita hanya dikonsentrasikan pada satu peristiwa yang menjadi pokok ceritanya. Nah, ciri-ciri cerpen. Yang pertama, cirinya fiktif atau berupa karangan dari penulis. Maksud dari ciri cerpen ini, siapa yang tahu yang pertama? Ceritanya fiktif atau berupa karangan dari penulis. Maksud dari cerita fiktif atau berupa karangan dari penulis. Siapa yang tahu?
Mbak Dwi, apa cerita fiktif atau berupa karangan maksudnya bagaimana? Itu berupa fiktif belaka atau tidak benar-benar terjadi kejadian itu. Yang kedua, berfokus pada satu aspek cerita. Nah, ini menceritakan tentang ceritanya langsung, jelas atau to the point ya. Yang ketiga, mengungkapkan masalah yang terbatas pada hal-hal penting saja. Ini sama saja dengan pengertian dari poin ciri kedua, yang bermaksud dan tidak bertele-tele dan tidak membuat pusing bagi pembaca dalam cerpen tersebut. Yang keempat, peristiwa disajikan dengan cermat dan jelas. Itu yang dimaksud adalah dengan cerpen dijelaskan dengan lugas dan langsung pada intinya supaya bagi para pembaca cerpen mudah memahaminya. Yang kelima, penokohannya sederhana. Jadi dalam pembuatan cerita cerpen membutuhkan cerita kurang dari 10.000 kata dan penokohannya sederhana. Dan juga ceritanya pendek dan langsung to the point-nya. Mungkin tidak menggambarkan kisah semua tokoh. Misalnya ada dalam cerita tersebut ada 5 tokoh. Yang diceritakan dalam cerita tersebut ada cuma 2 atau 3 orang saja. Itu maksudnya. Yang ketujuh, jumlah katanya pendek atau singkat. Maksudnya itu adalah cerita yang dibuat berkisar dari 300 sampai 500 kata saja. Yang ke-8, habis sekali duduk, maksudnya itu habis dibaca sekali duduk, yaitu cerpen dibaca secara langsung selesai dan bisa memperoleh hasil dari kesimpulan dari cerpen yang telah dibaca. 9, di akhir di bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Jadi dalam membuat pembacaan cerpen bisa menghasilkan dari kesimpulan baik pesan moral yang baik. Selanjutnya struktur cerpen. Dalam cerpen ada 6 struktur. Yang pertama ada abstrak, yang gambaran awal dari sebuah cerita yang tidak selalu dalam cerpen. Yang kedua ada orientasi, yaitu ada latar cerita, tempat cerita, suasana, dan waktu. Yang ketiga komplikasi, itu mencakup urutan kejadian atau permasalahan yang memiliki hubungan sebab akibat. Nah, dalam tahap cerita cerpen, dalam komplikasi ini biasanya penceritaan karakter dari tokoh semakin kuat digambarkan. Yang keempat ada evaluasi. Itu merupakan bagian yang menceritakan klimaks atau permasalahan dalam cerita. Dan juga bisa dimulai dengan penyelesaian masalah yang akan terjadi. Yang kelima ada resolusi. Itu bagian yang menerangkan pemecahan masalah. Nah, di sini pembaca akan diberikan penjabaran cerita mengenai solusi yang diambil oleh tokoh. Yang keenam ada koda. Itu ada amanat, pesan, atau pembelajaran. Selanjutnya fungsi cerpen ada 5. Yang pertama fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur pembaca. Atau bisa juga pembaca merasa terhibur dalam cerita yang dikarang oleh penulisnya. Yang kedua fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada cerpen, sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Atau bisa juga pembaca menikmati keindahan pembuatan dalam cerita tersebut. Yang tiga, fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca.
Nah, bisa juga fungsi didaktif dalam cerpen ini mengarahkan anak-anak untuk selesai membaca cerpen dengan mengabdikan nilai-nilai moral kebaikan dalam cerita. Yang keempat ada fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis bagi pembaca. Bisa juga tingkah laku yang diperankan oleh para tokoh dalam cerpen. Yang kelima, fungsi religiusitas, itu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca, yang bisa juga memberikan dan mengajarkan tentang nilai-nilai agama kepada pembaca cerpen. Nah, selanjutnya ada unsur intrinsik cerpen. Pertama ada tema. Yang kedua ada alur atau plot. Itu tentang ada perkenalan, konflik, dan penyelesaian. Yang ketiga ada setting. Setting itu merupakan latar atau tempat, waktu, dan suasana. Yang keempat ada tokoh. Merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Yang terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Yang kelima ada watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Yang terdiri dari 3 jenis. Itu protagonis yang berarti baik, antagonis, jahat, dan netral. Yang maksud netral ini adalah sebagai penengah, ada penengah antara protagonis dan antagonis yang disebut dengan tritagonis. Yang keenam, sudut pandang atau point of the view. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang menjadi dua bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama atau aku, merupakan tokoh utama dan pelaku sampingan yang menceritakan orang lain. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu, dia menjadi tokoh utama, dan pengamat, dia menceritakan orang lain. Yang ketujuh, amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan pada bentuk tersirat maupun tersurat. Dari yang saya utarakan, apakah ada yang bisa ditanyakan sebelum kita melanjutkannya lagi? Tidak ada, Bu. Baik, kita akan lanjut lagi. Dalam yang kedua ada intrinsik pada sebuah cerpen. Yang pertama terdapat latar belakang dari pengarang. Latar belakang pada biasanya kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi dari pengarangnya, namun tak jarang jika pengarang mengambil cerita dari kisah orang lain. Jadi latar belakang yang maksud adalah dari dalam diri sendiri yang mengisahkan ceritanya sendiri dari pengalaman pribadinya. Yang kedua, terdapat latar belakang dari masyarakat, yaitu yang dari masyarakat akan membantu berlangsungnya jalan cerita. Jadi di sini ada bantuan dari tokoh-tokoh dalam masyarakat untuk membuat suatu cerita cerpen. Yang ketiga, terdapat biografi yang memaparkan biodata, riwayat hidup, dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya. Jadi biografi yang dimaksudnya ini adalah biodata dari orang-orang yang sudah membuat cerpen punyanya sendiri atau karyanya sendiri dengan biodatanya. Yang keempat, terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya. Yang kelima, terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka, atau yang mempengaruhi mood penulis. Dalam ekstrinsik pada cerpen ini ada yang mau ditanyakan?
sebelum Ibu kasih contoh untuk penugasan yang akan kita kerjakan sama-sama. Cukup jelas, Ibu. Nah, di sini ada contoh teks cerpen, boleh dibaca. Nanti kita akan mengerjakan yang bagian ekstrinsiknya saja, karena waktu kita mau habis, jadi hanya dalam bagian ekstrinsiknya saja. Tadi ekstrinsiknya udah ingat apa saja yang terdapat dalam ekstrinsik cerpen? Oke, yang terdapat dalam ekstrinsik cerpen itu adalah ada tema, ada latar tempat, ada latar suasana, ada latar waktu. Nah, Ibu akan Nah, ini adalah unsur ekstrinsik cerpen yang ada tema, alur, setting, tokoh, watak, dan sudut pandang. Nah, ya, yang akan kita kerjakan adalah unsur intrinsik cerpen dalam contoh ini. Silakan dibaca, nanti kita akan mengerjakan sama-sama. Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk membacanya. Kalau sudah selesai slide ini, tolong bilang ya nanti sudah selesai slide ini biar saya ganti slide-nya. Sudah selesai dibaca pada slide ini? Ibu akan ganti slide-nya ya, kalau sudah selesai.
Sudahkah teman-teman? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke. Yang pertama kita membahas tentang tadi ekstrinsiknya. Intrinsik. Nah, yang jadi unsur, iya, dalam cerpen contoh tersebut yang temanya itu seperti apa? Bisa Mbak? Bertema liburan ya, Bu? Iya, bertema liburan. Yang kedua ada alur atau plot. Itu menggunakan alur apa? Alur maju. Iya, alur maju, betul sekali Mbak Lulu. Yang ketiga ada setting. Tempat, waktu dalam contoh cerpen tersebut. Ada yang tahu? Kalau tempat di rumah sama taman kota. Kalau latar waktunya itu menunjukkan sore hari. Iya, betul sekali Mbak. Kita yang ketiga, setting. Berarti itu adalah setting, tempat, waktu, dan suasana yang tadi. Yang keempat ada tokoh. Pemeran dalam cerpen tersebut siapa saja? Aku, Ibu, Saya, dan Bu. Ayah. Ya. Ada ibu, ada saya sendiri ya. Aku di situ. Ayah. Dan Ayah. Ada ayah. Jadi karakter dalam toko aku itu seperti apa dalam cerita cerpen tersebut? Pendiam. Iya, pendiam. Tokoh Berbakti ibu? pada orang tua. Iya. Kalau tokoh ibunya memiliki karakter seperti Sabar. sabar, Sabar, Bu. ya, telaten juga ya. Telaten. Dan peduli. Oke. Kalau dalam tokoh ayah, Sabar, penyayang dan bekerja keras, serta bertanggung jawab kepada keluarga. ya betul sekali Mbak Lulu. Yang jadi sudut pandangnya, menggunakan sudut pandang orang. Sudut pandang orang pertama, Bu. Iya, karena menggunakan adalah tokoh utamanya adalah pelaku utama, itu dia sendiri. Yang ke-7 amanat. Siapa yang bisa mengamanat dari tokoh cerita tersebut? Berupa pesan moral seperti apa yang terdapat dalam cerita tersebut. Siapa yang bisa, yuk? Bisa diulang, Kak, Bu? Tadi Saya, Bu. Oh, pertanyaannya, amanat apa yang bisa kita ambil dari cerita cerpen tersebut? Pesan moral gitu. Temannya dia mau jawab, Bu. Apa, Mbak?
Amanatnya kita harus melatih anak supaya tidak selalu berlibur saat memasuki musim liburan. Selain itu juga mengajarkan sikap mandiri kepada anak supaya memanfaatkan liburan dengan produktif. Itu ya, Bu ya? Iya, seperti itu. Jadi pesan moralnya itu adalah mendidik atau melatih anak supaya tidak selalu berlibur saat memasuki liburan dan mengajarkan sikap mandiri kepada anak agar memanfaatkan liburan dengan produktif. Oke. Ibu rasa cukup ya untuk pelajaran hari ini. Apakah sudah mengerti semua tentang cerpen? Siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Dari pengertian cerpen, ciri-cirinya, strukturnya, fungsinya, apa yang bisa? Bakir. Baik, Ibu akan menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini adalah pengertian dari cerpen, yaitu adalah cerita yang mengisahkan khayalan atau rekaan yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Yang kedua, ciri-ciri cerpen ada 9, yaitu ceritanya fiktif atau rekaan. Yang kedua, berfokus pada cerita. Yang ketiga, mengungkapkan langsung jelas atau to the point. Yang keempat, peristiwa disajikan dengan cermat. Yang kelima, penokohnya sederhana. Yang keenam, tidak menggambarkan kisah semua dalam cerita tersebut. Yang ketujuh, jumlah katanya pendek atau singkat. Yang kedelapan, habis dibaca sekali duduk. Yang sembilan, itu adalah pesan moral yang dalam cerita tersebut. Yang ke strukturnya ada 6, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Yang ke fungsinya ada 5 fungsi, yaitu fungsi religiusitas, yang kedua fungsi moralitas, yang ketiga fungsi estetis, yang keempat ada fungsi deduktif, yang kelima rekreatif. Ya, pada unsur intrinsiknya ada tema, ada dua unsur ya, ada dua ekstrinsik dan intrinsik. Nah, Ibu rasa cukup untuk dimengerti untuk pembelajaran hari ini. Apakah ada yang bisa ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri? Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup. Jelas, Ibu. Baik, kita akan mengakhiri